dengan teknisi lama CCTV Supriyadi atau Anto. Tadi dari keterangan saksi udah bisa kita dengar semua bahwa sebagian besar, terutama tadi untuk bagian CCTV atau satpam, itu tidak ada sama sekali ada sangkut pautnya dengan perbuatan yang didakwa terhadap terdakwa. Makanya tadi kami dari penasihat hukum pun juga tidak bertanya banyak karena memang apa yang dialami oleh saksi-saksi tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan terdakwa. Juga tadi sempat kami tanya apakah pernah bertemu dengan terdakwa, apakah pernah diperintahkan oleh terdakwa, apa kenal dengan terdakwa, malah tidak pernah sama sekali. Kurang lebih itu. Soal izin hari Senin sampai hari ini tidak ada satupun alat bukti keterangan saksi yang bisa membuktikan bahwa kedua orang terdakwa ini Pak Hendra dan Pak Agus telah melakukan tindak pidana obstruction of justice. Itu aja. Tadi permintaan melayat sama etik itu gimana penjelasannya, Pak? Untuk tadi permohonan dari kami penasihat hukum, jadi sebetulnya ada 2 permohonan yang telah masuk ke majelis hakim. Pertama ini dari Kadif Propam untuk dibond bagi Pak Hendra Kurniawan karena rencananya sidang etik akan dilaksanakan pada hari Senin besok. Lalu untuk Pak Agus Nurpatria, kami dari penasihat hukumnya mengajukan permohonan untuk bisa melayat karena kakak kandungnya meninggal dunia pada kemarin, jadi beliau sedang dalam keadaan duka dan alhamdulillah untuk kedua permohonan itu dikabulkan oleh majelis hakim. Bang, untuk sidang etik Pak Hendra itu ada rincinya nggak sih Pak? Jam berapa? Gitu. Wah, kalau itu nggak tahu, kami nggak tahu. Tapi tetap kemarin hanya minggu depan ya? Pokoknya Senin depan. Itu permintaan dari polisi berarti? Ya itu tadi kan seperti disebutkan oleh majelis hakim, permintaan untuk bond sidang etik ada dari Kadif Propam. Untuk Pak Agus Nurpatria baru dari kami penasihat hukum. Bang, ini kan saksi-saksi yang tadi itu mereka memang tidak bertemu dengan Pak Hendra dan juga Pak Agus. Tapi kan orang-orang yang bertemu itu ada arahan dari keduanya. Mungkin dari terdakwa ada mengetahui begitu arahan yang disampaikan mereka berdua kepada orang-orang yang mendatangi seperti ini. Tidak ada, itu hanya terkait dengan perintah dari Pak Agus kepada Irfan, ya. Ada 2 versi menurut Pak Agus, katanya amankan. Kemudian kalau menurut si Irfan atau saksi yang lain itu 2 orang anggotanya Irfan mengatakan copot, ambil, ya. Nah, saya coba untuk menjernihkan persoalan supaya jelas, tegas, ya. Karena Irfannya orang reserse, ya. Kemudian mereka berdua juga orang reserse. Bahkan kemarin juga saya tanya dengan Acai, ya. Juga orang reserse yang sudah 20 tahun jadi reserse. Bagaimana mereka memaknai perintah, apakah itu cabut atau amankan, khususnya amankan, katakanlah perintahnya amankan. Apakah diamankan itu berarti ditungguin pakai senjata atau apa itu, ya? Atau diambil? Mereka bilang diambil kemudian untuk diserahkan kepada penyidik untuk kepentingan baik itu lidik maupun sidik. Artinya apapun perintahnya, perintah si Pak Agus kepada Irfan, kemudian dilaksanakan dengan cara seperti yang dilakukan oleh Irfan, yaitu diambil, diserahkan kepada penyidik, itu tidak menyalahi aturan dan memang itulah seharusnya yang dilakukan bagi seorang reserse. Dan itu pun juga pindah. Iya. Bang, dengan adanya 2 perbedaan ini, penasihat itu punya otentik nggak sih, misalnya rekaman panggilan telepon untuk menentukan mana pernyataan atau perintah yang benar? Nah, itu kan katanya sambil dirangkul, kemudian ditunjukin, perintahnya ambil, kata mereka, ya. Tapi menurut Pak Agus, perintahnya bukan ambil, amankan. Nah, mereka memaknai sebagai orang reserse, amankan itu diambil sebagai barang bukti, diserahkan kepada penyidik untuk kepentingan pembuktian. Kok pakai diganti, kalau ada pengganti? Karena fungsinya itu adalah untuk memonitor, kemudian menyimpan rekaman, sehingga supaya continue, jangan sampai ini diambil terus nggak ada monitor lagi, nggak ada CCTV lagi, maka dia ganti itu. Dan mereka tidak tahu tujuan untuk mengambil itu apa. Tujuan dalam arti untuk menghilangkan atau seperti yang didakwakan, tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat di situ, ya.
Jadi semata-mata melaksanakan perintah, terlebih mereka mengetahui bahwa sebelumnya ada peristiwa pidana. Peristiwa pidana yaitu tembak-menembak. Mengenai siapa yang nembak, siapa yang ditembak, mereka juga tidak tahu. Gitu loh. Pak, kalau soal saksi-saksi tadi mengatakan tidak ada surat perintah yang dibekali untuk mereka gitu. Ini apakah terdakwa juga? Soal sprint, tadi kan saya tanyakan, kalian sehari sebelumnya mengetahui bahwa di situ ada peristiwa pidana yang terjadi di rumahnya Kadif Propam. Kemudian kalian melihat senior-senior yang keluar masuk dan sebagainya. Bagaimana suasana kebatinan kalian? Kan saya tanya itu. Apakah tegang, bingung? Mereka katakan ya kami tegang, kami bingung. Karena banyak mobil keluar masuk, ada orang sipil, ada berpakaian dinas dan sebagainya. Sehingga mustahil bagi mereka ya untuk minta surat perintah. Minta surat perintah dong. Ya. Mereka itu dibentuk karakternya untuk patuh pada pimpinan. Ada yang mengatakan, loh itu perintahnya melawan hukum. Di mana letak melawan hukumnya? Orang dia nggak tahu apa yang terjadi kok. Semua yang diterangkan, yang mereka dengar itu adalah ada peristiwa pidana untuk membuktikannya. Ini sebagai barang bukti, diambil, diganti, udah di situ aja. Jadi kita jangan lupa bahwa harus ada tujuan. Tujuannya itu mempunyai tujuan yang sama dengan orang yang memerintahkan. Dia nggak tahu bahwa itu ada peristiwa yang harus ditutupi, mereka nggak tahu. Tidak punya maksud untuk menutupi itu. Terdakwa tahu bahwa perintah itu tidak akan ada sprintnya begitu Pak? Ya, perintah itu kan tidak harus tertulis. Ya, kemudian ada yang persoalkan tadi, ada berita acara penyitaan atau tidak, atau izin pengadilan. Izin pengadilan itu tidak harus izin, boleh persetujuan setelah penyitaan itu dilakukan. Itu menurut ketentuan bulan. Ya. Jadi kesimpulannya sampai saat ini kami dari tim penasihat hukum tidak melihat ada satu perbuatan pidana terkait dengan obstruction of justice yang dilakukan oleh Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, sama Irfan. Oke? Pak, kalau soal nota keberatan dari kesaksian salah satu saksi tadi dari Pak Agus dan Keberatan terhadap kalimat ya, itu. Itu ada catatannya nggak? Saya sendiri nggak tahu kenapa dia keberatan. Ya mungkin dia yakin banget apa yang diucapkannya waktu itu adalah amankan. Tapi mereka yang lain ini karena sebagai orang reserse, perintah amankan itu yang ada di benaknya ambil gitu loh. Sehingga di aplikasi implementasinya adalah mereka ambil. Oke? Aga Yosodenera. Agak ya, Bapak nanti di MNC ini. Kasih jaga tuh nama biar mereka. Pak, untuk saksi-saksi yang Nanti diarahin sama produser Pak, untuk saksi yang studio dari atau gimana gitu. terdakwa dari pengacara nanti siapa aja Pak? Saksi yang akan dihadirkan pengacara. Saksi dari pelajaran belum nanti. Setelah selesai semua saksi ada charge, baru saksi ada charge nanti, ahli ada charge dan sebagainya. Ini Bang, tapi sebenarnya kalau misalnya ada yang tapi tidak ada surat